Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Harisha dari kelas A3 dengan NIM 2507486. Di sini saya akan membawakan pidato singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala limpah nikmat, rahmat, dan karunia yang tidak terhingga. Karena atas izin dan ridhanya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat bernadakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Yang terutama sekali penghormatan saya kepada Bapak Juni Ayar SBD MPD selaku pengampu mata kuliah berbicara. Selanjutnya, penghormatan saya kepada seluruh teman-teman yang saya sayangi yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato mengenai salah satu amalan yang paling utama, paling mudah dikerjakan, namun seringkali lalai dalam keseharian kita. Amalan tersebut adalah keutamaan bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita membahas keutamaannya, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sholawat. Sholawat secara bahasa berasal dari kata as-salatu yang bermakna doa, keberkahan, serta puji. Adapun menurut para ulama, sholawat dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti pujian Allah kepada beliau di hadapan para malaikat dan pemberian rahmat yang berlipat ganda. Selanjutnya, sholawat dari malaikat kepada Nabi berarti doa dan permohonan ampunan bagi beliau. Yang ketiga, sholawat dari malaikat kepada Nabi berarti pengagungan dan penghormatan kepada beliau. Bersalawat bukan sekedar ritualitas ucapan, melainkan merupakan ungkapan cinta sejati, pengakuan atas jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Hadirin rahimakumullah. Perintah bersalawat bukanlah ajaran biasa dari sesama manusia. Ia adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam kitabnya yang mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Subhanallah, ayat yang luar biasa ini mengandung 4 pelajaran besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersalawat kepada Nabi. Ini adalah bukti betapa agung kedudukannya beliau di sisi Allah. Yang kedua, seluruh malaikat mulia pun turut bersalawat. Makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat dosa senantiasa melakukan salawat kepada Nabi. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat. Ini adalah kewajiban yang tak boleh kita tinggalkan. Yang keempat,
perintah untuk mengucapkan salam, yakni salam yang sempurna dan penuh penghormatan kepada Nabi. Ketika Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya kita sebagai hamba yang hina dan banyak melakukan dosa ini tak pernah absen dari salawat kepada beliau. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 157 tentang mereka yang senantiasa berzikir dan berdoa. Artinya, mereka itulah yang mendapat salawat, keberkahan dan rahmat dari Tuhan. Mereka dan rahmat dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Ayat ini menunjukkan bahwa salawat Allah kepada hambanya berupa rahmat dan keberkahan adalah balasan bagi mereka yang bertakwa dan senantiasa ingat kepada Allah dan Rasul. Tidak hanya dalam Al-Quran, Rasulullah SAW sendiri dalam banyak hadis beliau menjelaskan secara rinci betapa besar keutamaan bersalawat. Marilah kita simak satu persatu. Yang pertama, suatu salawat dibalas 10 rahmat. Dalam hadisnya yang artinya, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosa dan mengangkat 10 derajatnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Perhatikanlah keuntungan berlipat ganda ini. Dari 1 kali salawat menghasilkan 3 sekaligus 10 rahmat, menghapus 10 dosa dan kenaikan 10 derajat. Tidak ada investasi di dunia ini maupun yang memberikan keuntungan seperti ini. Yang kedua, salawat sebagai pelebur dosa. Dalam hadisnya yang artinya, barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat. 70 antaranya urusan akhirat dan 30 di antaranya urusan dunia. Hadis riwayat At-Tabrani. Bayangkan 100 kali salawat yang bisa kita selesaikan hanya dalam beberapa menit. Allah kabulkan 100 hajatnya. 70 untuk akhirat dan 30 untuk urusan dunia. Betapa murahnya Allah kepada kita melalui pintu salawat. Yang ketiga, salawat kunci terkabulkannya doa. Dalam hadisnya yang artinya, setiap doa akan terhalang, tidak naik ke langit, sehingga seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami. Inilah rahasia mengapa doa kita terhalang, terasa lambat dikabulkan. Para ulama menjelaskan bahwa salawat adalah kunci yang membuka pintu langit agar doa naik sampai kepada Allah. Maka awali dan akhiri setiap doamu dengan membaca salawat. Yang keempat, orang yang tidak bersalawat adalah orang yang bakhil. Dalam hadisnya yang artinya, orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di depannya, namun ia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengecam orang yang tidak bersalawat ketika nama beliau disebut dengan sebutan bakhil, padahal bersalawat tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan tenaga, hanya membutuhkan lisan yang teramat ringan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam bersolawat. Yang kelima, solawat mendekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya yang artinya, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena solawat kalian akan disampaikan kepadaku pada hari Jumat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di hari Jumat yang berkah, salawat kita akan langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nama kita akan hadir di hadapan beliau. Maka manfaatkanlah setiap hari Jumat dengan memperbanyak salawat. Hadirin rahimakumullah.
Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ja'alul Afham menyebutkan tidak kurang dari 80 manfaat bersolawat. Di antara kepentingan adalah: pertama, mendapatkan rahmat yang keberkahan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi lebih mudah dikabulkannya doa dan tidak terhalang. Yang keempat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Yang kelima, hati menjadi tenang, tentram dan disinari cahaya iman. Yang keenam, mengusir kesedihan, kegelisahan dan kekhawatiran. Yang ketujuh, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedelapan, diakui sebagai orang yang benar-benar mencintai Rasulullah. Yang kesembilan, termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berzikir. Dan yang kesepuluh, nama kita akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat. Hadirin rahimakumullah, mengingat besarnya keutamaan bersalawat, marilah kita jadikan salawat sebagai wirid harian yang tak pernah kita tinggalkan. Berikut beberapa cara mudah memperbanyak salawat. Pertama, bersalawat setiap kali mendengar atau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersalawat setelah setiap azan berkumandang. Yang ketiga, mengawali dan mengakhiri setiap doa dengan membacakan salawat. Yang keempat, menjadikan salawat sebagai wirid pagi dan petang hari. Yang selanjutnya, memperbanyak salawat di malam hari dan siang hari Jumat. Yang terakhir, mengikuti majelis bersalawat dan berzikir bersama. Adapun salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahim yang kita baca dalam setiap salat, yang berbunyi: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato saya adalah keutamaan bersolat pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bersolawat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk ikut bersolawat. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Ini menjadikan solawat bukan sekedar amalan sunnah biasa, melainkan kebutuhan ketaatan dan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di penghujung pidato ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh hadirin dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyentuh hati. Dalam hadisnya yang artinya, tidak sempurna iman salah satu seseorang di antara kalian sehingga aku lebih cinta daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Baihaqi dan Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekurangan adalah milik saya semata. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.